Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini sudah siap ya bertemu Bu Lulu untuk ujian kompre. Ini peserta yang keenam. Kemarin dan tadi malam, Alhamdulillah ya sudah 5 mahasiswa melaksanakan ujian kompre. Nah, pagi ini bersama Pak Dadan, seperti yang sudah kita sepakati, ada 5 poin yang akan dikulik di ujian kompre ini, yaitu yang poin pertama itu ada 3 poin, yaitu MA, kemudian P5, Ya, kemudian proposal gitu ya, proposal ya. P3. Ya baiklah, untuk yang modul ajar, coba modul ajar yang paling dikuasai yang mana di antara yang sudah dibuat maupun atau dipraktekkan. Yang PBL, Bu, yang tentang membahas Nabi dan Rasul, karakter Nabi dan Rasul. PBL. Baik, coba. Untuk yang PBL, materinya Materinya meneladani karakter Nabi dan Rasul Ulul Azmi, untuk kelas berapa ini? kelas 8 SMP. Baik. Nah, untuk PBL, jadi problem apa yang disajikan pada saat guru melaksanakan pembelajaran PBL tersebut? Problemnya apa yang disajikan ke siswa? Jadi problemnya yang saya buat di modul itu adalah tentang keseharian peserta didik gitu, Bu. Jadi keseharian peserta didik yang dihadapkan dengan masalah-masalah pribadi yang menimpa mereka. Nah, itu nantinya di peserta didik itu diharapkan untuk menyinkronkan bagaimana respon mereka yang dikaitkan dengan meneladani akhlak Nabi dan Rasul gitu. Oke. Nah, coba eh, kalau contoh pertanyaan pemantiknya seperti apa? Kalau pertanyaan pemantiknya, eh, saya menanyakan kepada anak-anak itu bagaimana, apakah di dunia ini ada tidak manusia yang diistimewakan oleh Allah? Kemudian bagaimana kesan kita terhadap eh, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah tersebut? Oke. Nah, menurut modul ajar itu kan, kurikulum Merdeka itu apa? Apa yang spesifik di kurikulum Merdeka yang harus dimasukkan di dalam pembelajaran? Yang spesifiknya Hmm? awal, Pembedanya dengan kurikulum sebelumnya. jadi ada kompetensi awal, kemudian ada eh, apa kegiatannya ada tiga, Bu. Yang pertama persepsi, yang kedua inti, dan yang ketiga adalah evaluasi. Jadi spesifiknya ada tiga kegiatan. Yang pertama kegiatan pembuka atau persepsi, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan evaluasi. Apa itu tidak ada di kurikulum sebelumnya? Misalnya K13 apa tidak ada itu? Oh, ada. Ya. Ada juga kan kalau yang spesifik, yang berbeda, yang sebelum kurikulum sebelum kurmer itu hal ini tidak dilakukan atau tidak diperhatikan apa? Adanya Misalnya pertanyaan kalau pemantik tadi, Bu. Pertanyaan pemantik itu, pemantik, ya ya, itu oke. Yang lainnya itu pemantikan di awal. Kalau di tengah, di inti apa? kalau di intinya
di kurikulum 13 itu ya ada itu Bu, ada kegiatan yang ini yang melibatkan keaktifan peserta didik gitu. Jadi disesuaikan dengan ini karakter belajarnya atau gaya belajarnya. Oke. Nah, Misalnya apa? misalkan Contohnya. ada anak yang gaya belajarnya itu audio gitu kan. Kemudian ada yang untuk visual, ada yang Hmm, untuk audio visual, kinestetik, ya, baik. auditori Nah, itu maksudnya. namanya memperhatikan masing-masing karakter siswa gitu ya. Ya, ya, betul. Diferensiasi Bu ya. Nah, iya, Ya. betul. Nah, kalau di pembelajaran PBL Bapak ini eh, contohnya apa? Apakah itu dilakukan diferensiasi itu? Dilakukannya ketika saya mengelaborasi pembelajaran. Kalau misalkan untuk yang visual auditori, saya menampilkan video gitu, Bu. Jadi Hmm, video tentang kasus dulu Nabi ketika diejek oleh Yahudi, ya. Kemudian itu videonya untuk tipe belajar visual auditori gitu. Kemudian oke. saya menerangkan itu untuk audio gitu, Bu. Ya, ada tidak yang kinestetik? Untuk yang kinestetik Mm-mm. itu ya, Bu ya, memperagakan gitu, memperagakan. Ya, oke, ya, baik, bagus. Nah, sekarang lanjut untuk poin kedua. Di P5, rancangan P5-nya apa, Pak? Temanya apa? P5 tentang ini Bu, tentang gaya hidup berkelanjutan. Oke, proyeknya jadinya apa? Itu rancangannya dilakukan di kelas sendiri, kolaborasi, atau bahkan satu sekolah? Per tingkat Bu, jadi ada untuk kelas 7, untuk kelas 8, dan untuk kelas 9. Baik, apa kegiatannya? Kegiatannya untuk yang saya lakukan di kelas 8 itu membuat sosialisasi atau publikasi tentang manfaat tanaman apotek hidup Bu, Oh ya, melalui QR code Bu. melalui QR code. Ya, Wih, jadi seperti apa langkah-langkahnya, kemudian alat dan bahannya? jadi untuk alat-alat untuk langkah-langkah yang pertama, anak-anak itu diberikan bimbingan Bu, membuat info tentang tanaman apotek hidup di Canva gitu. Hmm. Untuk infonya, untuk kemudian mereka dibimbing untuk membuat QR code-nya di situs itu ada di internet itu Bu, untuk membuat Oh QR iya, code. Sarprasnya mencukupi. Ini letak apa sekolahnya Pakai HP di Bu, mana? pakai HP anak-anak jadi disuruh bawa HP masing-masing gitu. Oh ya, Khusus untuk jadi kegiatan mm-mm. Jadi P5. nanti ketika ketika misal sudah jadi QR code-nya itu seperti apa penggunaannya? Jadi nantinya akan dijadikan ini gantungan yang di tas itu, yang gantungan seperti gantungan kunci tapi di tas bisa, di kunci bisa gitu Bu. Isinya itu Mm-mm. ada QR code-nya. Jadi pakai resin Bu, pakai resin. Resin itu apa ya? Resin itu cairan yang bikin transparan tapi nantinya akan membeku Bu. Jadi nantinya gantungan kunci itu berbentuk seperti kristal gitu. Di dalamnya ada foto QR code-nya gitu. Itu bisa di-scan. Di, bisa Bu, karena tembus Hmm, tembus ini tembus tembus ke tembus QR pandang code itu ya. ya, Mm-mm. transparan seperti Oh kristal aja. ya. Nah, nanti isinya apa? Isinya yang tadi yang dibuat di Canva itu Bu. Jadi Mm-mm. Apa anak-anak ya, misalnya kata-katanya? misalkan khasiat tanaman kunyit gitu, khasiat tanaman Hmm. jahe gitu. Isinya itu Oh, ya, ya, ya. Oh, oke, bagus. ya. Ya, kemudian lanjut ke yang proposal. Proposal PTK-nya.
Judulnya apa? Proposal PTK-nya meningkatkan prestasi belajar di materi PAI tentang meneladani karakter Nabi dan Rasul, tentang Nabi dan Rasul, di meningkatkan Mm-mm. hasil prestasi belajar peserta didik dalam materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Oh ya. Nah, itu kan tujuannya. Jadi caranya kok belum masuk di judul ya? Pakai apa? Oh, dengan ini, dengan PBL, Bu. Oh, dengan Penerapan PBL PBL, untuk ya. meningkatkan. Ya, untuk meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, baik. Sekarang sebutkan coba langkah-langkah PBL. Jadi kalau seperti penyakit itu, oh obatnya PBL. Jadi emang PBL-nya seperti apa yang diharapkan bisa meningkatkan itu hasil belajar. Jadi anak-anak, Pokok-pokoknya apa coba? ya yang pertama anak-anak misalkan diberikan ini kerja kelompok gitu Bu. Jadi anak-anak tentang Ya. materi itu secara berkelompok. Jadi yang tadinya hanya oleh sendiri diharapkan dengan adanya kerjasama dengan peserta didik yang lain dengan kelompok itu anak-anak bisa eh, saling terbuka gitu apa pengetahuannya saling berbagi jadi Oke. bisa ya mempresentasikan ke kelompok yang lain juga. Selanjutnya apa? Udah gitu. Kalau cuman diskusi kelompok aja, apa itu mesti PBL? Kalau cuman diskusi kelompok aja, ada kekhasannya. Apa kekhasan PBL? Kekhasannya nanti ada evaluasi mandirinya juga Bu. Jadi nanti ada setelah membagikan LKPD yang pertama untuk per kelompok, nanti saya akan membagikan LKPD yang kedua, tapi dikerjakan oleh masing-masing gitu. Hmm, ini ya langkah yang tertangkapnya kok masih umum gitu ya. Jadi PBL kepanjangannya apa? Problem based learning, Problem based learning. Bahasa Indonesianya apa? pembelajaran berbasis masalah. Ya, berbasis masalah. Nah, itu coba. Jadi berbasis masalahnya seperti apa? Tentang meneladani karakter Rasul dalam kehidupan sehari-hari yang belum bisa oleh peserta didik itu belum bisa diterapkan gitu Bu, yang artinya bagaimana menerapkan kesabaran dalam kehidupan mereka itu, atau misalkan terjadi suatu kasus, bagaimana peserta didik itu supaya bisa sabar seperti Nabi gitu. Kalau Oke, misalkan ya berjuang, kasus. ya, Ya. Kalau misalnya yang dari keseharian Pak Dadan, kasusnya apa sih di antara anak-anak itu? ya Jadi itu yang bisa menjadi ide seperti masalahnya. banyaknya bullying gitu di antara peserta didik. Jadi bagaimana mereka itu menanggapinya dengan eh, kepala dingin gitu Bu, jangan dibalas lagi. Kalau ada keburukan, dibalasnya dengan kebaikan. Oh, oke. Ya, baik. Lanjut. Bagus, Pak Dadan. Ya, seperti itu. Jadi kasus-kasus aktual yang terjadi di siswa ya, Ya Bu, bisa digali menjadi hal yang dibahas, disesuaikan dengan materi yang disampaikan. ya Bu. Ya, baik. Dilanjutkan untuk yang poin kedua. Poin kedua, praktek mengajar dan BTAG. Nah, sekarang coba yang inti problem based learning-nya yang menyajikan masalah siswa itu coba diperagakan. Ya, sekilas saja 5 menit atau 3 menit lah.
Jadi ke anak-anak gitu Bu ya, seperti ke Ya, anak-anak. ya praktek seperti di kelas. Ya. Baik anak-anak, untuk kegiatan inti kali ini, Bapak akan memulai dengan bertanya kepada kalian mengenai siapa yang sudah memahami tentang karakter Nabi dan Rasul. Belum ada? Oh, ada satu orang. Ya, tapi kebanyakan belum tahu ya. Ya, Bapak sekarang akan menerangkan tentang karakter Nabi dan Rasul itu. Nabi dan Rasul memiliki sifat yang patut kita teladani. Selanjutnya, Bapak akan menyajikan video. Nah, video ini Bapak akan tampilkan setelah kalian duduk secara berkelompok. Silakan duduk dulu secara berkelompok, anak-anak. Nah, ya, kelompoknya yang kemarin ya, yang sudah kita buat. Oke, sekarang sudah duduk secara berkelompok, Bapak akan menayangkan sebuah video. Coba diperhatikan dengan baik videonya. Baik, videonya sudah Bapak putar. Kira-kira apa yang dapat kalian tanggapi dari video ini? Ya, silahkan. Budi. Oh ya, betul ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Membagikan LKPD ini dikerjakan secara berkelompok ya. Itu ada instruksinya. Bapak beri waktu 15 menit. Ya, Bapak akan berkeliling melihat kalian mengerjakan berdiskusi. Kalau yang tidak mengerjakan, Bapak akan beri nilai kecil. Sedangkan yang aktif dalam berdiskusi dan mengerjakan tugas dalam LKPD ini, Bapak akan berikan nilai yang bagus. Oke, Oke, sudah cukup dikerjakan ya. dulu. Sekarang untuk presentasi, presentasikan oleh kelompok masing-masing. Oke, cukup dulu. Tadi seperti yang di saat tanya jawab itu kan muncul yang bagaimana guru melihat fenomena masalah tentang meneladani. Itu kok malah enggak muncul ya? Oh, saya tuh menyertakan pertanyaan pemantiknya di pembukaan, Bu. Kalau yang di inti mah pertanyaan tentang penguasaan materi gitu. Hmm. Iya itu padahal itu kan inti ya bagaimana eh, diskusinya tadi. Jadi diskusinya apa? Videonya isinya apa tadi? Videonya tentang kasus Yahudi, Bu, yang membenci Nabi gitu dan bagaimana Nabi itu menyikapi hal tersebut gitu. Oh, oke, kasusnya itu. Jadi diharapkan hasil diskusi itu apa saja? Nah, Keragaman yang mungkin muncul dari diskusi itu apa saja? ya dari LKPD-nya, Bu, dari setiap kelompok itu diberikan kasus yang berbeda. Oke, nah itu, oh ya, itu tidak tertangkap kalau Maria LKPD. Wah, LKPD-nya apa ini coba? Ya, ya, yang berbeda apa saja kasusnya? Kasusnya yang pertama tentang meneladani Nabi Nuh bagaimana dalam keseharian gitu. Yang kedua tentang meneladani Nabi Ibrahim bagaimana dalam keseharian. Tapi awalnya diberikan kasus dulu gitu. Hmm, Kasus ya, dalam ya keseharian baik. anak-anak yang dikaitkan dengan karakter Nabi Nuh gitu. Untuk kelompok dua Jadi Nabi Ibrahim. karakternya bisa muncul macam-macam. Di Nabi Muhammad apa, Nabi Nuh apa, kayak gitu. Ya, bisa bermacam-macam, tapi ada yang secara garis besarnya hampir sama gitu. Tapi ada yang berbeda kalau Nabi Nuh dari segi kesabaran, kalau Nabi Ibrahim dari Oke, segi perjuangan yang gigih gitu, Bu. oke, oh ya, 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 itu sesuai itu. Ya, ya baik. Sekarang untuk yang tahap akhir BTAK sudah menyediakan Al-Qur'annya. Udah, Bu. Ya, silakan yang juz 19. 19. Awal, Bu.
Juz 19 apa ya yang awalnya itu? Surat apa ya? Dibaca Bu ya. Apa? Surat apa yang Di di awal juz 19? Surah Juz Al-Furqan 19. ayat ya ayat 21. Oke. Silakan dibaca 2122. 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا Ya, oke. صدق الله العظيم. Baik. Lanjutkan menuliskan. Coba Quran surat Al-Maun Al-Maun Bu. ayat satu Semuanya Bu. sampai tiga saja. Bismillahirrahmanirrahim. Secara tepat ditulis ditampilkan. Cukup. Ini Bu. Ya, baik. Saya hanya mau melihat cengkoknya. Apa itu? Model-model tulisannya. Ini cetakan apa asli tulisan? Ternyata asli tulisan Pak Dadan. Tulisan Ya, Bu. baik. Bagus. Udah halus seperti cetakan. Ya, baik. Cukup bersama Pak Dadan hari ini. Alhamdulillah. Silahkan memanggil teman berikutnya. Terima kasih. Semoga sampai ketemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan lebih baik ya, Pak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.